Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Panji Gumilang, pimpinan Al Zaitun menjalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Indramayu. Merasa dihina oleh sang lurah, 30 anggota perlindungan masyarakat atau Linmas Desa Muktisari Kota Banjar mengundurkan diri. Seorang lelaki dihajar massa di Jalan Tanjunan Astana Anyar Kota Bandung karena diduga menjamret ponsel. Kita ke informasi selanjutnya. Sidang perdana dengan terdakwa Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, digelar di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu Rabu pagi. Sidang perdana mendengarkan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, terdakwa kasus penistaan agama Abdus Salam Panji Gumilang tiba di Pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu Rabu pagi menggunakan mobil tahanan Polres Indramayu. Sebagai terdakwa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut akan mendengarkan pembacaan dakwaan terhadap dirinya. Panji Gumilang didakwa melanggar 3 pasal, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penyebaran berita bohong, pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa itu nanti didakwa pasal-pasal berapa saja yang didakwakan terhadap terdakwa nanti akan dibacakan oleh penuntut umum. Jadi untuk agenda hari ini sementara adalah pembacaan dakwaan saja. Untuk umum gimana, Pak? Terbuka untuk umum. Jadi sifat sidangnya adalah terbuka untuk umum, siapa saja boleh. Tapi karena kondisi gedung pengadilan kita agak kecil, jadi mungkin kita batasi, bukan berarti kita tidak terbuka untuk umum. Agar ruang sidang tidak terlalu penuh pengunjung, pihak Pengadilan Negeri Indramayu membatasi jumlah pengunjung sidang yang hadir. Sidang dimulai pukul 9 pagi. Menjelang siang, sejumlah orang membawa spanduk dan karangan bunga mendatangi Pengadilan Negeri Indramayu. Spanduk dan karangan bunga tersebut berisi dukungan terhadap pengadilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun terkait penodaan agama. Setelah berorasi, massa kemudian meletakkan karangan bunga dukungan di depan pintu utama gedung pengadilan. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Alat peraga kampanye di kawasan Garut Kota dicopot petugas. Pemasangan APK itu dinilai mengganggu pengguna jalan, menghalangi fasilitas publik dan dipasang di luar masa kampanye. Alat peraga kampanye yang terpasang di kawasan kota dicopot anggota Satpol PP bersama panitia pengawas pemilu Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut. Tak memandang partai ataupun calon legislatif, penertiban APK dilakukan karena belum masuk masa kampanye. Masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Selain itu, lokasi pemasangan APK di fasilitas umum juga menyalahi aturan karena bisa mengganggu penunjuk jalan hingga pengguna jalan. Seperti di kawasan Ciwalen, ada baliho yang terpasang hingga menutup petunjuk arah puskesmas. Pihak pengawas pemilu telah melayangkan surat peringatan kepada seluruh parpol untuk mencabut APK-nya sebelum ditertibkan petugas. Petugas memberikan waktu 3 hari bagi caleg ataupun parpol untuk mengambil balihonya. Jika tidak, seluruh APK akan dihanguskan. Undang-undang yang namanya peserta pemilu itu adalah untuk DPR dan DPRD adalah partai politik. Jadi ketika di dalam peraga itu sudah nampak partai politik, makanya APK. Yang kita ingat, peserta pemilu untuk DPR dan DPRD itu adalah partai politik. Partai politik ya Pak? Perorangan. Jadi ketika muncul lambang dan nomor partai politik, itu adalah kampanye. Tidak boleh. Yang namanya tiang listrik dan TV mohon itu mau APS, mau APK harus diatur. Oke. Penertiban APK dilakukan di wilayah Kecamatan Garut Kota, menyisir seluruh lokasi dan tempat vital di kawasan kota, seperti di sepanjang jalan pertokoan dan bangunan milik pemerintah. Hal ini dilakukan hingga masa kampanye resmi dimulai. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.
KPU Sumedang menerima logistik berupa ribuan kotak suara untuk keperluan pemilu 2024. Dalam pengiriman logistik tersebut ditemukan kotak suara yang rusak. Ribuan kotak suara untuk pemilu 2024 dibawa ke gudang logistik di kawasan Panghep Sumedang Utara Selasa siang. Diperlukan 20 orang lebih untuk menurunkan dan menyusun seluruh kotak ke dalam gudang. Sebelum dipakai, beberapa kotak suara jadi sampel pengecekan kualitas. Saat dicek, ternyata kotak suara yang terbuat dari karton duplex ada yang rusak karena robek. Anggota Komisioner KPU Sumedang mengatakan kebutuhan kotak suara untuk pemilu 2024 di Sumedang sebanyak 18.337 unit untuk 3.657 TPS. Yang sudah tiba itu tinta dan segel yang sudah tiba. Nanti ada bilik suara sekitar 14.287 jumlah kebutuhan secara total. Itu kondisinya dalam kondisi baik, Pak? Kondisi baik, semuanya dalam kondisi baik. Mudah-mudahan semuanya, karena ini memang belum dibuka semuanya, baru sampah, mudah-mudahan semua kondisi khususnya ini kotak suara bisa dalam keadaan baik. Rencananya KPU Sumedang akan menerima bilik suara sebanyak 14.268 unit. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Puluhan anggota Linmas asal Desa Muktisari, Kota Banjar memilih mengundurkan diri karena merasa dihina oleh sang lurah. Mereka pun mengembalikan semua peralatan dan seragam Linmas. Sekitar 30 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas Kelurahan Muktisari, Kecamatan Langen, Kota Banjar menyatakan mengundurkan diri dari posisinya di kelurahan. Sebagai bukti pengunduran diri, mereka mengembalikan seragam dan peralatan dinas. Tindakan puluhan anggota Linmas ini adalah bentuk kemarahan mereka terhadap Lurah Muktisari yang dinilai sering merendahkan Linmas di setiap pertemuan. Sebelumnya ada 6 anggota Linmas yang dipecat, tapi kemudian 24 anggota Linmas lainnya menyatakan ikut mengundurkan diri. Saya sudah dipecat dari kelinmasan 6 orang. Dipecat? Iya, dikeluarkan. Gitu. Kenapa dikeluarkan, Pak? Saya tanya aja sama Pak Lurah. Kenapa? Kapan dipecat, Pak? Ngomongnya ya kurang lebih hari Jumat lah. Alasannya apa, kan? Nggak tahu, saya nggak tahu masalah alasan ya itu udah arogan lah. Dia bilangnya kan ini saya sanggup mencari limbas 50 orang, berarti udah saya nggak kasar-kasar manggis mana yang barubar orang sanggup ganti limbas 40 orang. Kan gitu. Lurah Muktisari membantah dirinya memecat anggota Linmas. Ia mengakui kesalahan saat menyampaikan evaluasi kinerja dalam pertemuan dengan anggota Linmas dan berharap anggota Linmas Desa Muktisari tidak mengundurkan diri. Perlu kami klarifikasi, tidak ada bahasa dan lain sebagainya. Ini bagian dari evaluasi kelembagaan, mungkin spontan barangkali. Saya pun sudah meminta maaf pada ketika penyampaian yang memang kurang berkenan. Cuma tadi ini komunikasi, jadi jangan sampai ada menimbulkan karena mengingat kita ada pemilu. Kita orang tua diinjak-injak, itu arogannya, itu kekuasaan. Setiap pertemuan marah-marah, itu semuanya rekan-rekan kami Linmas Muktisari bikin stres. Sebelumnya beredar rekaman video keluhan Darsim, anggota Linmas Desa Muktisari, yang merasa jasa dan harga dirinya dilecehkan oleh sang lurah. Ia bahkan sempat meminta bantuan dan Rambil dan Babinsa untuk melindungi anggota Linmas Desa Muktisari. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar.